Jangan bilang cuma di rumah sebelum kamu menjalaninya. Setiap pagi Laura selalu bangun paling awal, jam 4 subuh. Saat semua orang masih tidur, dia sudah ke dapur. Menanak nasi, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian yang menumpuk dari kemarin, lalu membangunkan anak-anak sekolah. Suaminya Charles sering berkata santai sambil memakai sepatu kerja. Enak ya kamu, di rumah saja. Laura cuma tersenyum kecil, padahal kalimat itu selalu menusuk hatinya. Setelah semua pergi, rumah mendadak sunyi. Tapi pekerjaan Laura belum selesai. Piring kotor masih menunggu. Lantai penuh bekas jejak kaki anak-anak. Belum lagi tagihan listrik yang jatuh tempo. Gas yang habis, dan anak bungsunya yang tiba-tiba demam. Hari itu Laura bahkan belum sempat sarapan. Dia duduk sebentar di kursi dapur sambil memijat kepalanya yang pusing. Tangannya kasar karena terlalu sering terkena sabun cuci. Matanya sembab karena semalam anaknya rewel semalaman. Tapi tidak ada yang melihat itu. Yang orang lihat cuma satu, dia cuma ibu rumah tangga. Malam harinya, Charles pulang kerja dengan wajah lelah. Capek banget hari ini, keluhnya sambil merebahkan badan. Laura mengangguk pelan. Dia ingin cerita kalau dirinya juga lelah. Ingin bilang kalau seharian dia bahkan belum duduk tenang. Ingin bilang kalau menjadi ibu rumah tangga itu bukan berarti hidup tanpa tekanan. Tapi lagi-lagi, dia memilih diam. Sampai suatu hari Laura jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya tak mampu bangun dari tempat tidur. Rumah yang biasanya rapi mulai berantakan. Piring menumpuk di wastafel. Anak-anak terlambat makan. Baju sekolah belum disetrika. Charles mulai panik. Pagi itu dia mencoba memasak telur, tapi gosong. Mencari seragam anak, tapi tidak ketemu. Baru setengah hari. Dia sudah kelelahan. Saat masuk ke kamar, dia melihat Laura tertidur lemas. Untuk pertama kalinya, Charles sadar. Selama ini istrinya bekerja tanpa jam istirahat. Tanpa gaji, tanpa cuti, tanpa penghargaan. Malam itu Charles duduk di samping Laura. Maaf ya, katanya pelan. Laura membuka mata perlahan. Aku baru sadar, ternyata pekerjaan kamu jauh lebih berat dari yang aku pikir. Air mata Laura jatuh begitu saja. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya ada yang mengerti. Sejak hari itu, Charles mulai berubah. Dia membantu mencuci piring, kadang menyapu rumah. Dan yang paling penting, dia mulai sering berkata, "Makasih ya, hari ini pasti capek." Kalimat sederhana. Tapi bagi seorang istri, itu sangat berarti. Karena kadang, seorang istri bukan tidak kuat menjalani semuanya. Dia cuma lelah kalau perjuangannya dianggap cuma di rumah saja. Pesan, jangan pernah meremehkan seorang istri yang hanya di rumah. Karena rumah yang nyaman, anak-anak yang terurus dan keluarga yang tetap hangat, semua itu lahir dari perjuangan seorang wanita yang seringkali lelah dalam diam.